Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Komodor Muda Udara Anumerta Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh atau Marsekal Muda TNI Anumerta Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia (RRI) dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Abdul Rahman Saleh lahir di Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 1909, dari pasangan Dr. Muhammad Saleh dan ibunya Eman Naimah. Ayahnya cukup dikenal sebagai seorang dokter yang sosiawan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat kota Probolinggo. Ayahnya lulus menjadi dokter seangkatan dengan Dr. Sutomo, tokoh nasional pendiri Budi Utomo. Abdul Rahman Saleh mewarisi sifat ayahnya yang memiliki sifat periang dan baik hati. Sejak kecil ia juga mempunyai sifat serba ingin tahu terhadap sesuatu yang menonjol atau menarik perhatian. Pembawaan sifat serba ingin tahu yang dimilikinya sejak kecil menjadi dasar sukses dalam hidupnya, sehingga menjadi tokoh yang all round atau serba bisa. Ketika ia belum sekolah, tempat tinggalnya berpindah-pindah, karena keluarganya terutama ayahnya mendharma baktikan ilmunya kepada masyarakat dari kota yang satu pindah ke kota yang lain. Tenaga dokter waktu itu sangat dibutuhkan dan jumlahnya sangat sedikit sekali bila dibandingkan masyarakat yang membutuhkan, karena tidak adanya keseimbangan antara pasien dan dokter-dokter pribumi, maka keluarganya selalu berpindah-pindah. Semula dari Jakarta dipindahkan ke Boyolali, Jawa Tengah. Tak lama menempati kota ini keluarganya menuju Kolonedale, Sulawesi Tengah, disusul lagi kepindahannya ke Bondowoso, Pasuruan, dan Probolinggo. Lahir dari keluarga yang berpandangan luas dan jauh ke depan, oleh karena itu masalah pendidikan menjadi hal yang utama dalam keluarganya. Abdul Rahman Saleh memulai pendidikannya di Hollands Inland School HIS. Setelah lulus dari HIS ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Meerut Gebreid Lager Onderwijs Mulo. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Algemene Middelbare School AMS. Setelah lulus ia kemudian mendaftar ke School tot Opleiding van Inlandse Artsen Stovia, atau Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia, untuk mengikuti jejak ayahnya. Akan tetapi, baru beberapa bulan ia masuk Stovia, sekolah itu kemudian dibubarkan. Ia pun kemudian meneruskan studi atau pendidikannya di Geneeskundige Hogeschool GHS, atau Perguruan Tinggi Kedokteran. Masa-masa kemahasiswaannya di GHS tidak disia-siakan begitu saja, ia aktif di bidang kemahasiswaan, begitu pula kegiatan-kegiatannya di luar fakultas. Ia juga aktif dalam organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang sangat sesuai bagi dirinya. Ia pernah menjadi anggota Indonesia Muda. Dalam perkumpulan ini ia terjun dalam bidang olahraga atletik, berlayar, anggar. Di samping perkumpulan olahraga, perkumpulan yang bersifat sosial juga tidak luput dari perhatiannya. Sebelum masuk dalam kepanduan, ia pun bergabung dalam Persatuan Pemuda Jong Java yang bersifat kedaerahan dan ikut aktif pula di dalamnya. Ketika Indonesische Padvinderij Organisasi INPO berdiri, ia juga masuk dalam perkumpulan itu. Pada tahun 1925 INPO diganti nama menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Peleburan ini dilakukan untuk mengganti nama Belanda dengan nama Indonesia. Organisasi kepanduan ini pun menuntut segenap perhatiannya. Di kalangan KBI ia disayangi karena keramahannya dan keuletannya, dan juga disegani oleh anggota-anggota lainnya karena sifatnya yang disiplin. Akhirnya ia menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dalam kepanduan ini. Sebelum Perang Dunia II, terdapat suatu aeroklub di Jakarta bertempat di Kemayoran yang merupakan perkumpulan olahraga terbang. Anggotanya sebagian besar hanya terdiri dari orang Belanda. Biaya untuk masuk pun dalam perkumpulan tersebut sangat tinggi, sehingga pemuda-pemuda Indonesia banyak yang tidak mampu menjadi anggota. Bidang penerbangan ini mulai menarik baginya. Berkat kemauannya yang keras, dan semangat pantang mundur dalam bersaing dengan pemuda-pemuda Belanda, akhirnya brevet terbang dapat diperolehnya. Selama masa kemahasiswaan yang dilaluinya dari tahun ke tahun, di samping belajar untuk menjadi dokter, ia juga mengembangkan keterampilannya dalam bidang-bidang lain sehingga ia sungguh-sungguh menjadi orang yang all-round atau serba bisa. Setelah memperoleh gelar dokter, ia memperdalam pengetahuannya di bidang ilmu faal.
Abdul Rahman Saleh termasuk dokter muda yang pandai, sehingga ia terpilih menjadi asisten dalam ilmu faal. Seiring waktu ia mulai mengembangkan ilmu faal di Indonesia. Berkat kepiawaiannya dalam ilmu ini, Universitas Indonesia menetapkan Abdul Rahman Saleh sebagai Bapak Ilmu Faal Indonesia pada tanggal 5 Desember tahun 1958. Mula-mula ia menjadi dosen di Net Indische Artsensul, Nias, Surabaya, dan akhirnya ia pun menjadi dosen pada perguruan tinggi kedokteran di Jakarta, dan kemudian menjadi guru besar di Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 1934 berdirilah perkumpulan yang bernama Vereniging voor Oosterse Radio Omroep VORO, sebuah perkumpulan dalam bidang radio di mana salah satu pelopor dari perkumpulan tersebut adalah Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tahun 1936 pemimpin VORO berpindah dari Gunari ke Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kekalahan Jepang berarti berakhirnya penjajahan dan penindasan bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Tidak ketinggalan pemuda-pemuda pegawai kantor radio Jepang juga merasa wajib untuk ikut berjuang dan membentuk suatu gerakan rahasia untuk menguasai kantor itu karena radio merupakan sarana penyiaran yang utama. Gerakan ini diketahui oleh Kempetai, Dinas Rahasia Jepang, sehingga proklamasi kemerdekaan yang diucapkan atas nama Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi, tidak dapat langsung disiarkan. Penyiaran proklamasi terpaksa tertunda untuk beberapa jam lamanya. Disinilah keahlian dan pengalaman Abdul Rahman Saleh dalam bidang radio betul-betul dimanfaatkan. Untuk dapat menyiarkan proklamasi kemerdekaan dengan bantuan pegawai-pegawai radio bagian teknik, Abdul Rahman Saleh menyalurkan siarannya melalui pemancar yang bergelombang 16 meter, yang berada di Bandung. Penggunaan siaran gelap ini diketahui oleh pemimpin kantor radio bangsa Jepang. Dua orang Indonesia diminta pertanggungan jawabnya, yaitu Bahtiar Lubis dan Yusuf Ronodipuro. Penyiaran berita proklamasi dihentikan melalui pemancar di Bandung atas perintah Markas Besar Tentara Serikat di Timur Jauh. Ketika bertemu dengan pemuda Yusuf Ronodipuro pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ia menceritakan bahwa Hosokiku, pusat siaran radio pendudukan Jepang di Jalan Merdeka Barat, ditutup. Abdul Rahman Saleh tetap bertekad agar keberadaan Indonesia sebagai negara baru merdeka diketahui dunia internasional. Dipelopori Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, pendirian pemancar-pemancar ilegal mulai direncanakan. Dengan bantuan beberapa pegawai radio dan keahliannya di bidang teknik, sebuah pemancar berkekuatan 85 meter bertempat di sebuah gedung di Jalan Menteng Raya Jakarta yang kemudian dipindahkan ke Sekolah Tinggi Kedokteran di Jalan Salemba 6. Radio Indonesia mulai mengudara menyiarkan berita-berita ke luar negeri dengan Call This is Voice of Free Indonesia, atau Inilah Suara Indonesia Merdeka. Siaran ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Siaran Suara Indonesia Merdeka inilah yang menyiarkan pidato Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Agustus tahun 1945 dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bung Hatta pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Dan berkat bimbingan Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh dengan dibantu oleh para aktivis radio, dapatlah disusun dasar-dasar dari Radio Republik Indonesia yang antara lain menetapkan tanggal 11 September tahun 1945 sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia RRI. Terkenal sebagai Triprasetya RRI yang merupakan testamen Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh dengan semboyan RRI sekali di udara tetap di udara. Peran sebagai insan radio ini membawa Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai Ketua Organisasi Radio Republik Indonesia. Setelah siaran-siaran RRI lancar, Pak Karbol sebutan Abdul Rahman Saleh, ia merasa bahwa sudah tiba saatnya beliau mempelopori perjuangan di bidang lain. Beliau lalu mengundurkan diri dari bidang radio dan masuk ke dalam Tentara Republik Indonesia untuk membentuk Angkatan Udara Nasional bersama-sama dengan Adi Sucipto, seorang bekas murid Pak Karbol di Perguruan Tinggi Kedokteran Jakarta.
Setelah Indonesia merdeka, beliau mengalihkan perhatiannya pada perjuangan di bidang kedirgantaraan AURI. Pada saat AURI masih dalam pertumbuhan, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh bersama perintis Angkatan Udara lainnya terus berupaya untuk mengembangkan kejayaan Angkatan Udara. Bersamaan dengan itu, berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945 telah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sejajar dengan peningkatan BKR menjadi TKR, maka BKR Udara pun otomatis menjadi TKR Udara yang dikenal dengan TKR Jawatan Penerbangan. Seiring pengembangan organisasi, TKR kemudian berganti lagi dengan nama Tentara Republik Indonesia (TRI), otomatis TKR Jawatan Penerbangan berganti menjadi TRI Jawatan Penerbangan. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 6 SD tahun 1946 tanggal 9 April tahun 1946 tentang pembentukan TRI Angkatan Udara. Pucuk pimpinannya dipegang oleh Komodor Udara R. Surjadi Suryadharma dan Wakil 1 Komodor Udara R. Sukarnen Martokusumo, Wakil 2 Komodor Muda Udara A. Adi Sucipto. Kebutuhan akan tenaga penerbang saat itu sangat kurang, ditambah pula pesawat terbang yang tersedia merupakan barang-barang bekas peninggalan Jepang. Demikian pula keadaannya dengan jumlah para penerbang Indonesia, hanya ada beberapa gelintir saja. Sebagai mantan penerbang olahraga sebelum Perang Dunia Kedua, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh tidak ketinggalan menyumbangkan dharma baktinya bagi bangsa dan tanah airnya. Di Yogyakarta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh belajar mengemudikan pesawat Cureng bersayap 2, dan Adi Sucipto bertindak sebagai instrukturnya. Dipelajarinya tipe-tipe pesawat lain, diantaranya pesawat glider, dan pesawat Hajabusja. Pesawat-pesawat tersebut semuanya merupakan warisan Jepang yang mesin-mesinnya diperbaiki sendiri oleh beliau. Banyak pesawat-pesawat bekas peninggalan Jepang yang telah rusak diperbaikinya sehingga dapat dipergunakan lagi oleh AURI. Untuk beberapa waktu lamanya beliau tinggal di Yogyakarta menjadi instruktur penerbang membantu Adi Sucipto. Tak lama kemudian pada tahun 1946 tugasnya dipindahkan untuk menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Mauspati, Madiun, dan bertempat tinggal di Malang. Abdul Rahman Saleh juga turut mendirikan Sekolah Teknik Udara Pertama dan Sekolah Radio Udara di Malang. Meski menjadi seorang angkatan udara, ia tidak lupa dengan profesinya sebagai dokter. Ia tetap menjadi guru pada Perguruan Tinggi Dokter di Klaten, Jawa Tengah. Menjelang bulan Juli tahun 1947, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh bersama-sama dengan Adi Sucipto mendapat tugas dari pemerintah untuk pergi ke luar negeri, yaitu ke India. Tugas ini maksudnya untuk mencari bantuan luar negeri berupa obat-obatan. Seorang industrialis India bernama Patnaik meminjamkan pesawatnya jenis Dakota VTCLA untuk tugas mengangkut obat-obatan bagi PMI. Dalam tugas ini terjadi peristiwa yang sangat menyakitkan bangsa Indonesia yang terjadi pada sore hari tanggal 29 Juli tahun 1947. Pada hari itu bertolak dari Singapura pesawat Dakota India VTCLA ke Yogyakarta dengan membawa obat-obatan sumbangan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia. Pemberangkatan pesawat tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda. Tanggal 28 Juli tahun 1947, Pers dan Radio Malaya telah menyiarkan berita bahwa sebuah pesawat Dakota VTCLA dengan muatan obat-obatan akan tiba keesokan harinya tanggal 29 Juli tahun 1947 di Yogyakarta. Katanya sudah memperoleh persetujuan dari pemerintah Belanda. Namun kenyataannya ketika pada siang hari menjelang sore pesawat udara yang mengangkut obat-obatan ini hendak mendarat di Pangkalan Udara Maguwo dari arah utara, muncul dua buah pesawat Mustang Belanda. Secara bertubi-tubi peluru dimuntahkan ke arah pesawat Dakota VTCLA. Pesawat ini jatuh kemudian membentur pohon, patah menjadi dua dan terbakar, hanya sebagian ekornya saja yang masih utuh. Semua awak pesawat dan penumpang meninggal dunia kecuali seorang penumpang yang kebetulan duduk di bagian ekor pesawat yang masih hidup. Penumpangnya yang gugur adalah Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo, Zainal Arifin, Pilot Alexander Noel Konstantin, Wing Commander Australia, Co-Pilot Squadron Leader Inggris Roy Hazelhus, Juru Teknik India Bidaram dan Nyonya Konstantin, sedangkan yang selamat yakni Gani Handono Cokro.
Peristiwa heroik ini, kemudian diperingati TNI AU sebagai Hari Bakti TNI AU sejak tahun 1962 dan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1952, Maguwo diganti namanya menjadi Lanut Adi Sucipto. Abdul Rahman Saleh dimakamkan di Yogyakarta dan atas jasanya ia ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 071 TK tahun 1974, tanggal 9 November tahun 1974. Pada tanggal 14 Juli tahun 2000, atas prakarsa TNI AU makam Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan para istri mereka dipindahkan dari pemakaman Kuncen ke Kompleks Monumen Perjuangan TNI AU Bantul, Yogyakarta. Atas jasanya namanya juga diabadikan menjadi nama pangkalan TNI AU yakni Lanut Abdul Rahman Saleh dan bandar udara di Malang yaitu Bandar Udara Abdul Rahman Saleh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.